Masa-masa starter atau masa-masa pertumbuhan dari DOC ayam tentu saja adalah masa yang wajib kita perhatikan dengan serius, teman-teman. Karena di masa-masa ini kondisi DOC masih sangat-sangat lemah, butuh perhatian serta perawatan khusus demi mendapatkan hasil yang maksimal. Ada 4 hal yang perlu teman-teman perhatikan agar teman-teman bisa berhasil membesarkan DOC ayam ini dari usia 0 sampai kepada usia panen. Jika teman-teman sudah melakukan 4 hal ini, maka tentu saja potensi untuk teman-teman mendapatkan hasil yang maksimal jelas terbuka lebar. Ini dia 4 hal yang harus Anda perhatikan dalam membesarkan DOC ayam kampung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Jadi Sultan TV, salah satu channel yang akan selalu membahas mengenai seputar ternak ayam kampung. Memiliki ayam yang sehat, gemuk, dan tentu saja agresif tentu saja adalah harapan kita semua sebagai peternak, teman-teman. Tetapi untuk mendapatkan itu semua tentu saja tidaklah mudah, teman-teman. Kita perlu sedikit mengorbankan waktu kita untuk merawatnya pada saat ayam-ayam kita masih kecil atau masih dalam masa-masa pertumbuhan. Dan menurut kami, teman-teman dan sahabat semua, untuk membesarkan atau untuk berhasil membesarkan DOC dari usia 0 sampai kepada usia panen itu bukan persoalan mudah. Karena pada faktanya banyak sekali dari teman-teman kita yang tidak berhasil untuk membesarkan DOC-nya sampai usia panen. Dan faktor yang membuat mereka gagal adalah ketidakpahaman atau ketidaktahuan mereka untuk merawat DOC dari umur 1 hari sampai kepada usia panen, teman-teman. Misalnya dari 50 ekor DOC yang mereka besarkan, hanya 20 atau 30 saja yang berhasil hidup dan bisa bertahan sampai panen. Nah, tentu saja hal ini perlu betul-betul diantisipasi oleh kita semua. Kita harus paham apa sebetulnya yang diperlukan oleh DOC pada masa-masa starter itu, agar mereka bisa bertahan hidup dan sehat. Baik teman-teman, menurut pengalaman kami ada 4 hal yang harus kita lakukan untuk merawat DOC supaya nanti DOC kita bisa sehat, bisa tumbuh kembang secara baik sehingga kita bisa melakukan panen sebagaimana yang kita harapkan, teman-teman. Jika teman-teman hanya akan membesarkan DOC hasil daripada tetasan sendiri, tentu saja nanti di usia 3 hari setelah menetas kita akan memisahkan DOC ini dari indukannya untuk kemudian kita masukkan ke dalam kandang pembesaran atau kandang box. Dan tujuannya tidak perlu diulang-ulang karena sudah kami jelaskan pada video kita sebelumnya, yaitu untuk supaya nanti indukannya segera kawin kembali sehingga bisa memproduksi telur kembali dengan cepat, teman-teman. Yang pertama yang harus teman-teman perhatikan setelah DOC ini masuk ke dalam kandang box adalah tentang amoniak. Pernahkah teman-teman berpikir bahwa bau amoniak yang ada pada kandang box itu jelas sangat mengganggu kesehatan daripada DOC. Oleh sebab itu, maka teman-teman wajib untuk selalu membersihkan kandang sampai benar-benar steril. Artinya jangan sampai nanti kondisi kandang pembesaran ini bertumpuk kotoran-kotoran yang akan menimbulkan amoniak. Bau amoniak yang berlebihan itu sangat mengganggu pernafasan daripada DOC ayam kita. Itulah yang kemudian kita sering melihat DOC ayam kita kemudian loyo, lemas, dan tidak nafsu makan. Tanpa kita sadari semua itu berakar dari amoniak, teman-teman. Kemudian lanjut ke faktor yang kedua, yaitu dari faktor lampu. Kenapa kita harus memberikan lampu di kandang pembesaran ini? Fungsi yang pertama adalah sebagai pengganti peran daripada sang indukan, teman-teman. Karena pada saat DOC baru menetas itu memang sangat-sangat membutuhkan kehangatan. Sehingga
karena DOC ini sudah kita pisahkan dari indukannya, tentu saja harus kita ganti dengan menggunakan apa? Yaitu dengan menggunakan lampu, teman-teman. Dan saran saya jangan menggunakan lampu yang LED karena itu hanya menerangkan tetapi tidak menghangatkan. Di sini harus menggunakan lampu pijar seperti ini, teman-teman ya. Kemudian fungsi lampu kedua, seperti yang sudah kami jelaskan bahwa dengan adanya lampu di kandang pembesaran, maka pada saat malam hari DOC akan bisa melihat makanannya dengan jelas. Lanjut ke faktor yang ketiga adalah dari faktor minumannya, teman-teman. Jadi sebisa mungkin kita harus standby. Air minum jangan sampai telat, jangan sampai kosong, dan usahakan air minum yang kita berikan untuk anak ayam usia 0 sampai kepada 2 bulan ini kita berikan saja atau campurkan saja cucian air beras. Ini untuk hasil maksimal. Untuk selanjutnya adalah dari faktor yang terakhir, yaitu dari faktor jenis pakan. Jenis pakan harus tepat, teman-teman, dan jenis pakan yang kami rekomendasikan untuk anak ayam kita yang masih usia 1 hari setidaknya sampai usia 1 bulan harus menggunakan pakan pabrikan seperti ini. Kenapa kita harus mewajibkan untuk memberikan jenis pakan yang tepat, yaitu dari pakan pabrikan, paling tidak dari DOC usia 1 hari sampai kepada 1 bulan? Karena memang pakan pabrikan ini atau pur atau pellet ini memiliki kandungan nutrisi yang lengkap sesuai dengan keperluan dan kebutuhan ayam atau DOC ayam kita. Sehingga dengan pemberian jenis pakan yang tepat, insya Allah DOC ayam kita akan bisa tumbuh kembang secara baik, sehat sampai panen, teman-teman. Baik teman-teman dan sahabat semua, kami rasa cukup sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan secuil informasi ini bisa membantu kita semua sebagai peternak, khususnya adalah untuk pemula, supaya nanti DOC ayam yang kalian semua pelihara bisa tumbuh kembang secara sehat, bisa panen, dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Akhirnya kami dari Jadi Sultan TV mohon diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi, dan salam sukses untuk kita semua.